Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Oliviana, biasa dipanggil Naila. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan profesi guru program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Alasan saya mengikuti program ini karena kecintaan saya terhadap dunia pendidikan. Dengan mengikuti program ini, saya mendapat berbagai mata kuliah kependidikan. Salah satunya adalah mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Agar lebih optimal dalam memahami materi, kami diberi kesempatan untuk melakukan praktik pengalaman lapangan di berbagai sekolah yang ditentukan. Dalam praktiknya, tentu saya menemui berbagai masalah. Ketika kita mencari di laman pencarian Google mengenai masalah pendidikan, yang paling sering muncul adalah kurangnya jumlah guru yang terampil. Mereka lebih banyak disibukkan dengan hal administratif sehingga berdampak pada peserta didik. Pembelajaran yang disajikan monoton sehingga hal tersebut mengurangi minat belajar pada peserta didik. Permasalahan mengenai rendahnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia membuat saya berpikir mengapa hal tersebut bisa terjadi. Saya melakukan observasi karakteristik peserta didik dan saya temukan pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Dari permasalahan tersebut, kemudian saya merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Rancangan pembelajaran yang saya buat dalam satu pembelajaran utuh, saya padukan berbagai media pembelajaran yang saya sesuaikan dengan gaya belajar visual, auditori, audiovisual, dan kinestetik. Permasalahan ini saya temukan pada peserta didik kelas 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks prosedur. Permasalahan tersebut bisa terjadi karena pembelajaran yang disajikan belum sepenuhnya mencakup gaya belajar peserta didik. Ada kecenderungan pembelajaran hanya menyajikan satu gaya belajar saja, yaitu visual. Hal tersebut tentu berdampak pada peserta didik yang kurang minat mengikuti pembelajaran. Cara saya mengatasi masalah tersebut yaitu dengan merancang pembelajaran yang mencakup semua gaya belajar, visual, auditori, audiovisual, dan kinestetik. Pada materi teks prosedur, saya merancang pembelajaran yang saya fokuskan pada literasi dan numerasi. Literasi dengan membaca infografis, kemudian numerasi dengan membaca angka pada teks prosedur mengenai kalimat batasan. Saya gunakan media pembelajaran sebagai solusi untuk memenuhi gaya belajar peserta didik, yaitu media pembelajaran berupa infografis, podcast, dan video. Penggunaan media yang tepat menurut Sardiman bisa mengatasi masalah sikap pasif peserta didik, yang pada akhirnya menimbulkan kegairahan dalam belajar dan memungkinkan anak untuk belajar sendiri. Sanjaya mengatakan bahwa media sangat dibutuhkan saat mengajarkan materi yang tergolong abstrak dan sulit diajarkan, karena media dapat membuat pengetahuan yang abstrak menjadi lebih konkret. Gaya belajar merupakan gaya seseorang dalam mengolah dan menyerap informasi atau mempelajari sesuatu dari pengalamannya, sehingga ia dengan mudah menerima informasi yang diterimanya, baik melalui pendengaran, penglihatan, maupun melakukannya, yang akhirnya dapat memahami informasi yang didapatnya. Hasil riset menunjukkan bahwa peserta didik yang belajar menggunakan gaya belajar mereka saat mengerjakan tes akan mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan apabila mereka belajar dengan cara yang tidak sejalan dengan gaya belajar mereka. Senang rasanya bisa melakukan best practice karena sebagai guru harus mampu memahami karakteristik peserta didik yang dimiliki. Beragam cara perlu kita pikirkan untuk mengenali karakteristik peserta didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Hasil observasi yang kami lakukan akan dijadikan sebagai modal dasar kami untuk melangkah dan merancang pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Muara dari pendidikan adalah menjadikan manusia merdeka seutuhnya. Pendidikan menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya untuk diri kita dan untuk orang lain. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus mampu memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.